Sejak pagi, ribuan calon penumpang memadati area counter check-in Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini mencatat terjadi lonjakan penumpang mencapai 17% dibanding hari biasa. Sebanyak 163.638 penumpang berpergian melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke sejumlah kota besar seperti Bali, Medan, dan Makassar. Sementara untuk penerbangan internasional, lonjakan penumpang tujuan Malaysia, Singapura, dan juga Jeddah. Adapun pergerakan pesawat hari ini mencapai 1.159 penerbangan. Diprediksi, lonjakan penumpang tersebut akan terus terjadi mendekati hari Natal. Sementara itu pemirsa, area keberangkatan maupun kedatangan Bandara Internasional Yogyakarta, Kapanewon Temon, Kulon Progo, Yogyakarta juga mulai ramai. Pengelola bandara mencatat lonjakan penumpang sudah terasa mulai hari ini. Dengan rincian kedatangan 6.912 penumpang dan keberangkatan 7.570 penumpang. Diprediksi jumlah penumpang hari ini mencapai 14.000 orang lebih dengan 8 pergerakan pesawat, di mana angka ini naik sekitar 2% dibandingkan hari biasa. Pihak bandara memprediksi puncak arus penumpang akan terjadi dalam 3 gelombang, yakni pada tanggal 21 Desember, 28 Desember, serta 4 Januari 2026 mendatang dengan estimasi mencapai 16.000 penumpang. Sementara itu pemirsa, sebanyak 909.536 tiket tersedia selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Hingga hari ini 57% tiket sudah habis terjual. Memasuki masa angkutan libur Nataru, sejumlah persiapan dilakukan PT KAI Daob 1. Penjualan tiket pun sudah mulai meningkat meski belum signifikan. Masa angkutan Natal dan Tahun Baru rencananya akan berlangsung selama 18 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Sejauh ini 57% tiket telah terjual, menyisakan sekitar 391.536 tiket yang masih tersedia selama masa Nataru 2025-2026. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 1 Jakarta akan menambahkan 32 perjalanan kereta jarak jauh, sehingga akan ada sebanyak 95 perjalanan kereta jarak jauh setiap harinya. Sementara pemirsa, di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur hari ini sudah mulai dipadati ratusan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah daerah. Sebagian besar penumpang memanfaatkan libur panjang Natal dan Tahun Baru untuk melakukan perjalanan, liburan, dan juga pulang kampung. Untuk mengantisipasi kenaikan penumpang, pihak Terminal Kampung Rambutan sudah mempersiapkan posko pelayanan terpadu, serta memeriksa armada bus agar memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan layak jalan. Sebanyak 280 armada bus disiapkan di momen libur Nataru ini untuk melayani rute tujuan favorit masyarakat, yakni Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara Barat. Ya pemirsa, untuk informasi terkini terkait angkutan libur Natal dan Tahun Baru, sudah ada jurnalis iNews pemirsa Hadisti Arifah di Stasiun Pasar Senen dan Muharlin di Terminal Kampung Rambutan pemirsa. Namun terlebih dahulu kita ke Stasiun Pasar Senen pemirsa, sudah ada rekan kami Hadisti di sana. Selamat siang Hadisti, apakah hari ini sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang yang akan berangkat?
Ya, Pram dan juga pemirsa selamat siang. Memasuki periode Natal dan juga Tahun Baru, aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan kereta api jarak jauh ini sudah mulai mengalami peningkatan. Untuk hari ini saja, pada pukul 9 pagi tadi tercatat sebanyak lebih dari 34.000 orang yang berangkat dari Daob 1 Jakarta. Jumlah ini mayoritas berangkat dari Stasiun Senen sebanyak 14.000 orang, kemudian 11.000 dari Stasiun Gambir, dan sisanya berangkat dari stasiun lainnya seperti Stasiun Bekasi dan stasiun lainnya. Kemudian terkait masa angkut di periode Nataru 2025-2026 ini, KAI Daob 1 Jakarta menyediakan sebanyak 909.000 tiket, di mana rata-rata per hari akan ada sebanyak 50.000 lebih tiket yang dapat dijual dan juga dibeli tentunya oleh masyarakat. Dan hingga saat ini di 20 Desember ini sudah terjual sebanyak 518 lebih ribu tiket yang sudah terjual atau 57% dari total ketersediaan, sehingga terkait periode Nataru ini hingga 4 Januari nanti yang tersisa ini hanya sekitar 391.000 tiket saja. Kemudian juga KAI dalam mengantisipasi lonjakan penumpang ini melakukan upaya penambahan armada kereta sebanyak 16 KA tambahan yang akan berangkat dari Daob 1 Jakarta, baik itu dari Stasiun Senen dan juga dari Stasiun Gambir, sehingga per hari akan ada sebanyak 84 perjalanan dari Daob 1 Jakarta ini. Kemudian secara seluruh di periode Nataru hingga 4 Januari nanti ada sebanyak 1.733 total perjalanan kereta api jarak jauh, di mana total ini tercatat meningkat sebanyak atau sebesar 10% dari tahun lalunya. Kemudian terkait prediksi puncak arus mudik di Nataru ini diprediksi terjadi pada tanggal 23, 24, dan 25 Desember dengan beberapa tujuan favorit, diantaranya adalah Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Purwokerto. Dan tadi dari pihak KAI Daob 1 Jakarta menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh untuk memperhatikan jadwal perjalanan, kemudian datang lebih awal untuk menghindari kemungkinan keterlambatan atau tertinggal kereta, kemudian juga tentunya untuk menaati aturan ketentuan seperti bagasi dan juga barang bawaannya. Demikian, Pram. Baik, dari stasiun Pasar Senen, pemirsa, selanjutnya kita akan bergeser ke Terminal Kampung Rambutan. Rekan kami Muharlin di sana. Selamat siang Muharlin, apakah lonjakan penumpang bus juga terjadi di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk situasi serta kondisi di Terminal Bus Kampung Rambutan ini sendiri memang sejak pagi tadi sudah dipadati oleh ratusan penumpang, yang dimana memang di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru ini memang terlihat lumrah begitu, yang memasuki momen libur panjang ini sejumlah masyarakat ini yang akan melakukan perjalanan untuk menghabiskan waktu libur mereka. Yang ada juga yang ingin menghabiskan waktu untuk liburan, kemudian menghabiskan waktu untuk berkumpul dengan keluarga mereka di kampung halaman masing-masing. Dan tentunya sejumlah persiapan dan juga kesiapan ini perlu diperhatikan dan juga telah disiapkan oleh pihak pengelola Terminal Bus Kampung Rambutan. Di antaranya tadi saya sudah berbincang sedikit terkait dengan persiapan, di antaranya Terminal Bus Kampung Rambutan ini sendiri tengah menyiapkan posko pelayanan terpadu untuk bagi para penumpang dan juga melakukan sejumlah pengecekan terhadap seluruh armada bus yang akan digunakan untuk perjalanan para penumpang untuk melakukan perjalanan ke sejumlah rute atau destinasi favorit, diantaranya ke Pulau Jawa, kemudian ke Sumatera dan juga ke Nusa Tenggara Barat. Dan Pram dan juga pemirsa, untuk lebih mengetahui seperti apa persiapan serta kesiapan dari Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur ini sendiri menghadapi lonjakan penumpang yang nantinya akan terjadi seperti apa, ini saya sudah bersama dengan Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Bapak Revi Zulkarnain. Selamat siang Pak Revi. Selamat siang Pak. Pak, ya. Kan sudah memasuki momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, Pak. Tadi juga dari pagi sudah terlihat lonjakan penumpang. Nah, terkait dengan persiapan serta kesiapan dari Terminal Kampung Rambutan untuk menghadapi momen libur panjang ini seperti apa, Pak? Ya, Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur dalam menghadapi angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, kita sudah menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk juga posko-posko ya. Yang kita siapkan ada 3 posko. Pertama ada posko pelayanan, kita dibantu dari pihak kepolisian, TNI, kemudian Satpol PP, kemudian juga ada dari yang lain seperti Senkom dan Pramuka. Untuk kepolisian kita dibantu dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya,
Polres Jakarta Timur, kemudian Polsek Ciracas dan Pospol Terminal. Selain itu dari TNI kita dibantu dari Kodim Jakarta Timur, kemudian Koramil Pasar Rebo yang bergabung di posko pelayanan. Kemudian kita ada posko kesehatan. Ya, posko kesehatan itu kita meliputi pemeriksaan kesehatan pengemudi dan juga tes urin pengemudi. Jadi dipastikan pengemudi itu sehat, diperiksa kesehatannya dengan melakukan pemeriksaan tes darah, gula darah, dan tensi darah. Kemudian juga melakukan pemeriksaan tes urin. Karena kita juga dibantu dari Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta, kemudian Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Timur dan Puskesmas Jakarta Timur yang memastikan bahwa pengemudi yang membawa kendaraan atau bus itu dalam kondisi sehat dan tidak terpapar narkoba. Nah, selain itu kita juga ada posko Ramcek ya. Posko Ramcek itu adalah posko pemeriksaan kendaraan bus yang akan diberangkatkan. Kita dibantu dari pengujian kendaraan bermotor Pulau Gadung, yang mana memeriksa kelayakan jalan dan aspek-aspek keselamatan yang ada pada kendaraan tersebut. Itu ada yang kita periksa, ada 2 jenis, ada sistem utama, kemudian ada sistem penunjang. Nah, sistem utama ini adalah menyangkut aspek keselamatan ya, seperti sistem rem, sistem kemudi, sistem roda, dan sistem lampu. Untuk hal tersebut tidak ada toleransi, jadi toleransinya 0. Jadi dia harus alat-alat yang beroperasi pada sistem utama itu harus beroperasi dengan baik, tidak ada toleransi untuk itu. Apabila ditemukan kendaraan yang melanggar untuk sistem utamanya itu, maka kita stop operasi atau dia memperbaiki di tempat langsung begitu. Nah, selain itu ada namanya sistem penunjang ya. Sistem penunjang itu adalah tidak menyangkut aspek keselamatan langsung. Dia hanya sebagai pelengkap pada kendaraan. Seperti contoh adalah kotak obat, dongkrak, kemudian alat memukul kaca dalam keadaan darurat. Itu masih kita beri toleransi untuk bisa melengkapinya begitu. Untuk jumlah armada bus sendiri ada tambahan kah Pak? Ya, sampai saat ini untuk armada yang masih beroperasi sesuai dengan bis reguler yang ada, lebih kurang 182 bus dengan melayani rute itu Sumatera itu seperti Lampung, Padang, Bengkulu, Palembang, kemudian Pekanbaru, Medan hingga Aceh ya. Kemudian juga untuk Jawa itu adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Bali dan Nusa Tenggara Barat. Untuk apabila nanti dibutuhkan atau terjadi lonjakan penumpang, maka kita pihak terminal bus Kampung Rambutan akan bekerjasama dengan perusahaan otobus untuk menyiapkan bis bantuan. Namun dengan syarat bis bantuan yang digunakan itu tetap harus kita periksa kelayakan jalannya. Jadi tetap harus kendaraannya lulus uji dan diperbolehkan mengangkut penumpang sampai ke tempat tujuan begitu. Untuk prediksi lonjakan penumpang? Ya, untuk masa Natal dan Tahun Baru 2025-2026 ini diperkirakan jumlah peningkatan penumpang akan terjadi pada H-2 atau H-1 Natal, kemudian puncak kedua itu akan terjadi pada H-2 dan -1 malam Tahun Baru. Ya, tanggal 23 dan 24 Desember dan tanggal 29 dan 30 Desember begitu. Terima kasih Pak Revi atas penjelasannya. Barusan Pram dan juga pemirsa perbincangan saya dengan Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan yang tadi menjelaskan jika pihak terminal ini sudah mempersiapkan sejumlah persiapan dan juga antisipasi nantinya ketika terjadi lonjakan penumpang yang diprediksi akan terjadi pada H-2 Natal dan juga H-2 Tahun Baru 2026. Kembali ke Pram. Baik, Muharli melapor langsung dari Terminal Kampung Rambutan dan tadi sebelumnya rekan kami Hadisi Arifah langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.